Tapi kalau tanda-tanda sudah terlalu jelas, maka langkah paling bijak adalah pergi dengan harga diri yang utuh. Luka terdalam justru saat kamu mencium bibir yang baru saja disentuh pria lain. Banyak pria percaya bahwa luka terbesar datang saat seorang wanita mengaku telah berselingkuh. Padahal itu keliru. Memeluk tubuh yang sudah bukan sepenuhnya milikmu dan kamu bahkan tidak menyadarinya. Sebagian besar wanita tidak pernah jujur soal pengkhianatan. Mereka pintar menyembunyikan jejak, bisa tersenyum, bisa tetap menjalankan rutinitas, dan bisa membuatmu percaya bahwa semua baik-baik saja. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa mereka sembunyikan, tanda-tanda kecil yang muncul tanpa disadari. Kebanyakan pria memilih menutup mata. Mereka mencari alasan yang menenangkan hati. Dia cuma capek kerja, atau mungkin wajar karena sudah lama menikah. Padahal kebenaran jauh lebih pahit. Wanita jarang mengaku, tapi tubuh dan sikap mereka selalu memberikan petunjuk. Hari ini saya akan membuka mata kalian tentang 8 tanda wanita yang baru saja tidur dengan pria lain. Tanda-tanda ini sering diabaikan, hingga akhirnya pria sadar ketika sudah terlambat. Dan tanda terakhir, itu tanda yang tidak bisa dia sembunyikan meski dia berusaha sekuat tenaga. Bagi para sahabat yang telah subscribe channel ini, mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tulis di komentar kota mana kamu menonton. Karena pengkhianatan itu punya satu bahasa yang sama, sakit, dimanapun kita tinggal. Jangan kemana-mana. Yuk kita bahas lebih detail. Tanda 1. Ritual membersihkan diri. Wanita yang baru saja bersama pria lain tidak akan pulang membawa aroma perselingkuhan. Sebaliknya, dia pulang dengan tubuh yang terlalu bersih. Parfum baru menempel di tubuhnya, mandi lebih lama dari biasanya, dan pakaian dalam diganti tanpa alasan jelas. Sekilas semua itu tampak seperti perawatan diri. Bahkan kamu bisa berpikir, bagus dong dia makin menjaga kebersihan. Tetapi kenyataannya jauh lebih rumit. Itu adalah ritual menghapus jejak. Dia sedang berusaha menghapus setiap tanda yang mungkin tertinggal. Wanita tahu tubuh bisa menyimpan cerita. Kulit bisa membawa aroma. Rambut bisa menahan wangi. Dan pakaian bisa menyimpan sentuhan. Maka dia mandi, berganti pakaian, dan menutupinya dengan sabun serta parfum. Itu bukan kebiasaan baru yang polos, melainkan tindakan penuh perhitungan. Apakah setiap mandi berarti dia berselingkuh? Tentu tidak. Yang penting adalah perubahan pola. Kalau dulu dia santai saja, ini tiba-tiba protektif terhadap laundry, atau mandi lebih lama dengan senyum yang terlalu sempurna, maka itu tanda yang tidak boleh diabaikan. Kesalahan pria adalah menipu diri sendiri. Mereka berusaha berpikir positif. Dia makin rajin. Padahal sebenarnya mereka sedang buta terhadap jejak pengkhianatan yang jelas di depan mata. Yuk kita bahas di poin selanjutnya. Tanda 2. Dingin di tubuhnya. Perubahan terbesar seringkali tidak terlihat dari ucapan, melainkan dari bahasa tubuh. Kalau dulu dia menyambutmu dengan pelukan hangat, kini tubuhnya kaku dan terasa asing. Kalau dulu matanya mencari tatapanmu, sekarang ia justru menghindar atau memalingkan wajah. Dia bisa saja berkata, "Aku lagi capek," tapi tubuhnya tidak menunjukkan lelah melainkan ketidakpedulian. Kamu akan merasakan bedanya, karena lelah bisa hilang setelah tidur, sementara dingin yang lahir dari hati yang berpaling tidak pernah hilang. Wanita yang sudah dipuaskan pria lain tidak kembali dengan rasa lapar. Dia kembali sudah kenyang. Kenyang itu artinya tidak ada lagi ruang untukmu. Dan disitulah pria sering membuat kesalahan besar. Mereka menolak kenyataan, lalu menipu diri sendiri dengan alasan, mungkin karena umur, atau mungkin ini wajar dalam rumah tangga lama. Padahal kenyataannya sederhana. Gairah tidak mati karena waktu, gairah mati karena berpindah. Kalau dulu setiap malam dia mendekat padamu, lalu kini memilih memunggungi, itu bukan rutinitas. Itu sinyal jelas bahwa sesuatu sudah berubah. Siap untuk lanjut?
Yuk, simak poin berikutnya. Tanda 3. Tubuh tak pernah bohong. Wanita bisa berbohong dengan kata-kata. Mereka bisa melatih ekspresi wajah, menyusun cerita yang terdengar masuk akal, dan menampilkan diri seolah tidak ada yang salah. Tetapi satu hal yang tidak bisa mereka kendalikan adalah bahasa tubuh mereka sendiri. Kalau kamu cukup peka, kamu akan merasakan perubahan kecil sekalipun. Sentuhan yang dulu natural kini terasa kaku. Gerakannya terlalu dibuat-buat, seolah sedang berakting. Bahkan nafasnya tidak lagi sinkron denganmu, dan itu terasa janggal. Masalahnya, kebanyakan pria pura-pura tidak melihat. Mereka tahu ada yang berubah, tapi memilih menutup mata karena takut menghadapi kenyataan. Mereka merasa dengan menolak melihat, berarti masalah akan hilang. Padahal menolak melihat bukanlah tanda kekuatan. Itu justru tanda ketakutan. Semakin lama kamu menyangkal, semakin dalam kamu menghina dirimu sendiri. Tubuhnya sudah bicara, tapi kamu memilih untuk tuli. Dan ini benar-benar bikin kamu penasaran. Mari kita lanjutkan. Tanda 4. Main salah-salahan. Ketika rasa bersalah terlalu berat untuk ditanggung, wanita jarang memilih jujur. Yang mereka lakukan adalah memindahkan beban itu padamu. Tiba-tiba, apapun yang kamu lakukan selalu salah. Kamu terlalu sibuk bekerja, katanya. Kamu terlalu cuek, katanya lagi. Bahkan hal-hal kecil seperti cara kamu duduk atau cara kamu bicara bisa dijadikan alasan untuk bertengkar. Semuanya hanya untuk menciptakan narasi bahwa kamu adalah penyebab masalah. Itu bukan kebetulan. Itu mekanisme psikologis. Dengan menjadikanmu pihak yang salah, dia merasa lebih ringan. Dalam pikirannya, perselingkuhan bisa dibenarkan. Aku selingkuh karena dia tidak perhatian. Atau, aku selingkuh karena dia membosankan. Itu adalah cara dia menulis ulang cerita agar merasa lebih benar. Kesalahan pria adalah ikut terjebak dalam permainan ini. Mereka membela diri, mencoba menjelaskan dengan logika, berharap bisa membuatnya sadar. Padahal, kamu tidak bisa menang melawan logika yang lahir dari rasa bersalah. Itu seperti berdebat dengan dinding. Cara terbaik adalah jangan ikut ke dalam dramanya. Tatap matanya dan katakan dengan tenang, kamu tidak perlu menyalahkanku untuk membenarkan pilihanmu. Lalu berhenti. Dengan begitu, kamu tidak lagi menjadi pemeran dalam naskah yang dia ciptakan. Tanda 5. Kasih sayang berlebihan. Tidak semua wanita yang berselingkuh akan menjadi dingin. Ada kalanya, justru setelah berbuat salah, ia pulang dengan sikap yang terlalu manis. Dia mendadak sering memelukmu, menyiapkan makanan favoritmu, atau berulang kali mengatakan, "Aku cinta kamu," dengan nada penuh emosi. Sekilas semua itu terlihat indah. Kamu mungkin merasa lega, seolah hubungan kembali harmonis. Tetapi sebenarnya kasih sayang berlebihan itu bukan cinta yang murni, melainkan rasa bersalah yang sedang mencari jalan keluar. Dia tidak melakukannya sepenuhnya untukmu, melainkan untuk dirinya sendiri. Itu adalah caranya untuk menenangkan hati, untuk merasa dirinya masih wanita baik, meskipun hatinya tahu ia sedang berkhianat. Kamu tanpa sadar menjadi tempat ia membuang rasa bersalahnya. Kesalahan pria adalah lengah pada fase ini. Banyak yang salah menganggap ini tanda perbaikan hubungan. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Itu pertunjukan, sebuah drama untuk menyamarkan luka yang dia sendiri ciptakan. Kalau kamu merasakannya, berhati-hatilah. Kamu tidak butuh pelukan yang lahir dari pengkhianatan. Kamu butuh kejujuran, meski pahit sekalipun. Tanda 6. Jiwa yang absen saat intim. Ada perbedaan besar antara tubuh yang hadir dan jiwa yang hadir. Kamu bisa saja berbagi ranjang dengannya, tapi kalau jiwanya tidak ada, kamu akan merasakannya. Ia bergerak, ia merespons, bahkan bisa berpura-pura menikmatinya. Tapi matanya kosong, dan energinya tidak menyatu denganmu. Inilah fase paling menyakitkan, karena semua terlihat normal dari luar. Kamu masih bersama, masih intim, tapi sebenarnya kamu hanya sedang memainkan peran dalam sandiwara yang ia ciptakan. Di dalam hatinya, ia sedang berada jauh di tempat lain.
Kesalahan pria adalah terus memaksa, berharap dengan usaha lebih besar cinta akan kembali. Mereka menambah perhatian, menambah kesabaran, menambah sentuhan, padahal yang hilang bukan itu. Yang hilang adalah jiwanya dari hubungan ini. Kalau kamu merasakan hal ini, berhentilah sejenak. Jangan membohongi dirimu sendiri dengan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Karena semakin kamu menutup mata, semakin dalam kamu melukai harga dirimu sendiri. Tanda 7. Pulang terlambat dengan alasan kosong. Kalau cinta masih ada, wanita akan selalu mencari jalan untuk pulang. Sibuk, macet, lelah, semua itu bisa dimaklumi. Tapi tetap ada usaha untuk kembali. Wanita yang masih mencintaimu akan tetap menjadikanmu prioritas. Meski hanya dengan pesan singkat atau kabar kecil. Tapi kalau ia mulai sering pulang terlambat dengan alasan yang tipis, itu tanda berbeda. Hari ini dia bilang lembur, besok bilang ada urusan mendadak, lusa bilang ponselnya mati. Semua terdengar masuk akal, tapi jika menjadi kebiasaan, itu bukan lagi tentang pekerjaan. Itu tentang prioritas yang sudah berubah. Kesalahan pria adalah diam. Mereka menelan alasan itu mentah-mentah, padahal di dalam hati tahu ada yang tidak beres. Setiap kali kamu diam, kamu sedang melatihnya untuk menganggapmu tidak penting. Kamu sedang mengajarkan bahwa harga dirimu bisa ditawar. Kebenarannya sederhana. Wanita yang masih memilihmu akan selalu pulang padamu. Kalau ia tidak lagi pulang padamu, berarti ia sudah pulang ke tempat lain. Sesakit apapun kenyataannya, itu adalah sinyal yang tidak bisa disangkal. Tanda 8. Ceritanya runtuh. Kebohongan bisa disusun dengan rapi, tapi cepat atau lambat, kebohongan akan runtuh oleh kontradiksi. Hari ini alasannya rapat kantor. Besok bilang ada keperluan dengan teman. Lusa bilang ada urusan keluarga. Detail berubah, nada suara tidak konsisten, dan matanya tidak berani menatapmu. Itu bukan sekadar lupa, itu tanda jelas bahwa ia sedang menyusun cerita yang rapuh. Semakin dia mencoba mengontrol narasi, semakin terlihat bahwa narasi itu tidak stabil, dan disitulah kebenaran biasanya muncul, bukan lewat pengakuan, melainkan lewat runtuhnya konsistensi. Kesalahan pria adalah mencari bukti mutlak. Mereka ingin foto, pesan, atau pengakuan. Padahal, bukti terbesar adalah pola yang terus berubah. Kamu tidak perlu menjadi detektif. Kamu hanya perlu berani percaya pada intuisi dan melihat kontradiksi di depan mata. Jika kamu sampai di titik ini, berhentilah mengejar penjelasan. Kamu tidak perlu lagi memaksa pengakuan. Cukup katakan dalam hati, aku tidak percaya lagi, dan aku tidak butuh percaya lagi. Itu bukan kelemahan, melainkan batasan yang menjaga harga dirimu. 8 tanda ini bukan dibuat untuk menjadikanmu paranoid. Tidak semua perubahan berarti pengkhianatan. Kadang memang ada stres, tekanan pekerjaan, atau masalah komunikasi. Tetapi kalau tanda-tanda ini muncul bersamaan, kamu harus berani melihat kenyataan. Pengkhianatan terbesar bukan apa yang dia lakukan. Pengkhianatan terbesar adalah apa yang kamu biarkan dengan berpura-pura tidak tahu. Kalau hubungan masih bisa diperbaiki, perbaiki. Tapi kalau tanda-tanda sudah terlalu jelas, maka langkah paling bijak adalah pergi dengan harga diri yang utuh. Ingatlah satu hal, cinta tidak pernah layak dibayar dengan hilangnya martabatmu, karena harga diri seorang pria adalah segalanya. Dan ketika kamu menjaga itu, kamu bukan hanya melindungi dirimu sendiri, tapi juga menunjukkan bahwa kamu layak dicintai dengan cara yang benar. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa klik subscribe, bagikan video ini pada teman yang butuh diingatkan, dan tulis pengalamanmu di komentar. Karena bisa jadi ceritamu akan menyelamatkan pria lain sebelum terlambat.